Selamat pagi rekan-rekan P5I dimanapun Anda berada. Pada kesempatan hari ini saya Hilario Julansa, anggota P5I dari Aceh, bersama Dr. Alessandro Rey sebagai Ketua Umum P5I. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mendiskusikan fenomena yang sedang hot dan trending di Indonesia khususnya, Pak Rey. Yeah. Yaitu terkait dengan huru hara korteks. Nah, cuma pada kasus ini kita akan melihat dari sudut pandang yang berbeda. Nah, di kesempatan kali ini, saya pribadi telah mencoba mempelajari terkait dengan korteks. Namun, saya memahami hal yang lain daripada yang diketahui oleh publik, gitu ya. Nah, dalam kasus ini, mungkin secara khusus, ini merupakan kendala saya, unek-unek saya, Pak Rey, untuk mendiskusikan kepada ahlinya, Pak Rey. Baik, Pak Rey. Jadi, korteks ini yang saat ini sedang dicintai oleh masyarakat kita, Pak. Oleh wajib pajak khususnya. Jadi, saya sudah mempelajari beberapa hal terkait korteks. Ya, korteks itu dasar hukumnya melalui Perpres 40 tahun 2018, Pak Rey. Namun, di sini saya ingin minta pendapat Pak Rey. Apakah landasan hukum korteks ini, Pak? Apakah hanya Perpres 40 tahun 2018 saja? Atau ada yang lain, Pak? Ya, terima kasih Mas Rio. Terima kasih rekan-rekan P5I, Perkumpulan Profesi Pengacara dan Praktisi Pajak Indonesia dimanapun Anda berada. Hari ini kita bersama dengan Mas Rio untuk mendiskusikan mengenai trending topik ya Mas ya. Topik, Pak. Yaitu korteks ya. Korteks itu rekan-rekan tahu itu bahasa Inggris ya Mas ya. Ya. Bahasa Inggris, Pak. Nah, bahasa Indonesianya Sistem Inti Administrasi Perpajakan. Baik. Mas Rio tadi tanya apa sih yang menjadi landasan hukum ya, diterbitkannya atau dalam tanda petik diberlakukannya korteks ya. Kalau saya kan ditanya Mas Rio, lebih enak mana menggunakan kata korteks atau kata siap? Ya. Ya kalau penyebutannya lebih enak siap Mas ya. Iya. Ya. Iya, benar, Pak. Siap kan gitu ya. Iya. Karena kita harus selalu siap. Harus selalu siap, Ya. Pak. Tapi kalau disebut korteks itu kan berbau asing atau internasional gitu ya. Baik. Nah, pertanyaan Mas Rio tadi, dasar hukumnya ada di mana sih? Kan begitu. Nah, kalau kita bicara pengadaan, Mas, memang tadi Mas Rio katakan pengadaan itu diatur di Perpres 40 2018. Oke. Ya. Pengadaan itu artinya yang tidak ada menjadi ada. Iya. Ya, artinya kan proses pembuatannya, proses penciptaan daripada aplikasi itu sendiri. Nah, itu kalau kemudian Mas tanyakan bagaimana awal mula lahirnya korteks. Tapi yang menarik untuk kita cermati, Mas ya, adalah di mana terminologi korteks, kalau tidak mau menggunakan bahasa asing, Mas, bahasa Indonesianya siap tadi, di mana siap itu kemudian diamanatkan di dalam hukum positif kita. Ya, setidak-tidaknya diamanatkan di mana dalam undang-undang. Kan itu jadi pertanyaan, Mas. Ya. Nah, kalau kita teliti, biasanya hukum yang mengatur mengenai hal-hal berkaitan dengan pelaksanaan perpajakan itu diatur di Undang-Undang KUP. Kita tahu Undang-Undang KUP itu kan sudah 8 kali diubah, ya. Oke. Dari mulai tahun 83, kemudian yang pertama 94, 2000, kemudian 2007, 2009, kemudian 2001, 2002, dan terakhir 2021, 2022, dan terakhir 2023, Mas. Nah, kalau kita perhatikan Undang-Undang KUP tersebut yang udah diubah 8 kali, ternyata tidak ada frase yang menyebutkan siap, Mas. Oke. Ya, apalagi korteks ya. Apalagi korteks, Ya, benar. nggak mungkin ya di dalam Undang-Undang KUP dan perubahannya menyebutkan atau menggunakan frase asing. Oke. Ya, Iya. pasti menggunakan frase bahasa Indonesia. Nah, persoalannya siap yang tadi, sistem inti administrasi perpajakan itu tidak pernah disebutkan, Mas. Ya, Oke. dalam Undang-Undang KUP. Ya, betul pengadaannya diatur dalam Perpres 40 2018, tapi Undang-Undang KUP atau hukum positif dalam bentuk undang-undang itu tidak pernah menyebutkan frase siap. Nah, jadi sistem administrasi perpajakan ini adalah perangkat untuk melaksanakan kegiatan perpajakan. Ya. Oke, ya. Nah, harusnya kan kemudian ini diamanatkan dulu, Mas, dalam undang-undang. Jadi misalnya pelaksanaan pengenaan, pemungutan, penagihan pajak ya dilaksanakan dengan perangkat yang diatur oleh peraturan Menteri Keuangan. Oke. Atau yang diatur oleh diatur atau
dilaksanakan oleh aplikasi yang lebih lanjut diatur dengan peraturan Menteri Keuangan. Paling tidak ada amanatnya begitu ya. Nah, itu yang kemudian menurut saya itu yang belum ada, Mas. Ya, amanatnya itu nggak ada. Jadi orang tuanya belum jelas, tapi ada anaknya, Mas. Ya, Gitu. anaknya itu ya PMK ini, ya, yang sekarang ini lagi trending topik PMK 81 2024 ya. Ya, tentang ketentuan perpajakan dalam rangka pelaksanaan sistem inti administrasi perpajakan. Jadi kalau kita bicara teknisnya dari aspek hukum, frase siap ini baru disebutkan di PMK 81 2024. Persoalannya di dalam PMK 81 2024 ini, Mas Rio ya, itu tidak ada amanatnya. Tidak ada hierarki peraturan yang lebih tinggi yang kemudian mengamanatkan kepada PMK ini. PMK 81 2024. Kalaupun ada amanatnya, ini hanya merupakan undang-undang saja yang disebutkan. Ya. Ada 5 di sini undang-undangnya, Mas ya. Ada undang-undang KUP, PPH, PPN, PBB, dan Bea Meterai. Tapi persoalannya normanya di mana itu yang mengatur mengenai itu? Bukannya harusnya ada terkait dengan Perpres 40 2018, Pak, tersebut. Ada nggak, Pak? Ya, Perpres itu hanya bicara mengenai pengadaannya, Mas ya. Berarti dia bukan dasar untuk hukum adanya frase siap tadi, Pak? Bukan. Ya, jadi pengadaannya itu boleh jadi namanya sama. Tapi kemudian pengadaan itu tidak berkaitan langsung dengan harus diterapkan. Kan begitu ya. Secara hukum, menurut pandangan Pak Ari, boleh nggak, Pak, di Perpres memunculkan frase baru atau aturan baru ya melalui Perpres tadi, Pak? Ya, kalau kemudian dia muncul di Perpres itu hanya sekedar untuk melakukan kegiatan tertentu, itu kewenangan eksekutif. Menjadi persoalan ketika itu dipaksakan kepada warga negara. Karena konstitusi kita, Mas Rio, mengatur dalam pasal 23A, pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Nah, kalau konteks mau dipaksakan, ya nanti Mas Rio boleh kita diskusikan ya. Ya, ini emang konteks dipaksakan kan gitu ya. Kalau mau dipaksakan tanda petik, ya tentu harus dengan undang-undang. Ya, tidak bisa dengan Perpres. Tidak bisa. Ya, apalagi sifat Perpres hanya untuk pengadaannya saja. Jadi Pak Ri gini, kalau kita cerita memaksa tadi, ya menurut pandangan saya Korteks ini ya siap. Tapi Pak, Korteks lebih sering Korteks ya. Umumnya dipahami sebagai Korteks. Korteks ini bukankah hanya sebagai implementasinya, Pak? Jadi kalau analisis saya atau pemikiran saya pribadi ya, undang-undang membahas secara umum nih, Pak. Namun diturunkan ke dalam PMK itu untuk mengatur implementasinya secara teknisnya seperti apa. Kalau saya bilang Korteks kan Korteks ini menjadi suatu metode atau cara teknis bagaimana cara memungut pajak, Pak, ke wajib pajak. Apa nggak demikian, Pak? Ya, betul Mas Rio. Di dalam Korteks itu atau siap itu kan ada hal-hal yang bersifat teknis. Tapi jangan lupa hal-hal yang bersifat teknis itu mengakibatkan atau menyebabkan konsekuensi hukum. Ketika terdapat konsekuensi hukum, maka tidak kemudian bisa dikatakan itu bersifat teknis. Itu kan berdampak atau berimplikasi yang lebih sekedar teknis. Ada dampak hukumnya. Ada dampak hukumnya, Mas. Loh, kenapa? Misalnya di Korteks terlambat menerbitkan faktur. Nah, kan ada sanksinya. Iya. Nah, wajib pajak dipaksa untuk membayar. Ya kan? Jadi bukan persoalan kemudian ini sekedar klak-klik gitu, Mas ya. Kalau kita menggunakan ini, tapi ada konsekuensi hukumnya loh. Saya sepakat dengan Pak Ari menyatakan bahwasanya pajak dan pungutan lainnya sebagai kontribusi wajib pajak untuk negara diatur oleh undang-undang. Namun apakah implementasi Korteks juga harus demikian, Pak? Harus diatur undang-undang kah? Menurut Pak Ari? Kembali lagi kepada rumusan norma itu dalam konstitusi, Mas ya. Segala sesuatu yang bersifat memaksa harus diatur dengan undang-undang. Nah, pertanyaannya Mas Rio, ini mau dipaksain apa enggak? Namun kan tidak ada frasa memaksa, Pak Ri. Itu dia. PMK itu. Nah, pertanyaannya kalau nggak dipaksa, Mas Rio, apakah orang boleh milih untuk tidak menggunakan Korteks?
Gimana menurut Mas Riko? Tidak ada pilihan lain, Pak. Nggak ada pilihan? Tidak ada pilihan. Nah, kalau nggak ada pilihan berarti dipaksa dong. Kita yang merasa terpaksa, Pak. Untuk memilih itu kali. Terpaksa ya. Terpaksa untuk Pertanyaan memilih berikutnya itu. kan, kenapa merasa terpaksa? Dan siapa yang memaksa? Ya. Ya kan? Iya. Nah, jadi yang saya mau katakan Mas Rio, Oke. kalaupun itu harus dipaksakan dalam tanda petik, maka paksakanlah dengan benar. Mhm. Caranya gimana? Ya paksakanlah dengan undang-undang. Setidak-tidaknya ada undang-undang yang menyebutkan frase siap. Ya. Iya, oke. Atau ada yang menyebutkan mengenai hal-hal yang bersifat teknis. Ya. Mhm. Ya, bersifat teknis diatur dengan PMK. Oke. Kan begitu. Sama seperti misalnya gini Mas, saya kasih contoh. Pemeriksaan pajak. Ya. Ya, pemeriksaan pajak itu teknisnya diatur oleh PMK kan? Iya. PMK 17 yang diubah terakhir dengan PMK 18 tahun 2021. Oke. Ya. Nah, sebelum PMK 17 2013 itu diterbitkan, yang terakhir diubah dengan PMK 18 2021, kan ada amanatnya di Undang-Undang KUP, pasal 31 ayat 1. Adanya proses pemeriksaan ya. Nah, pemeriksaan Oke. pajak lebih lanjut diatur dengan peraturan Menteri Menteri Keuangan. Lebih tepatnya tata cara pemeriksaan pajak Iya, gitu ya. iya. Lebih lanjut diatur dengan peraturan Menteri Keuangan. Jadi, mengenai pemeriksaan pajak itu bukan sesuatu yang ujuk-ujuk kemudian lahir di PMK. Tapi sudah disebutkan frase pemeriksaan pajak. Maka pemeriksaan pajak itu bukan goib, Mas Rio. Udah diatur Udah di diatur. undang-undang. Betul, betul. Nah, pertanyaannya, penggunaan korteks yang berakibat atau berimplikasi hukum. Ada sanksi administrasi berupa denda, ada sanksi administrasi berupa bunga, ada sanksi administrasi berupa kenaikan, ya. Itu kan tentunya berimplikasi hukum. Ya. Nah, dan itu juga harus diatur makanya. Nah, bukankah itu sudah diatur Pak di Undang-Undang KUP? Menyatakan ya demikian, apabila terlambat maka dikenakan denda, bunga, atau sanksi administratif. Ya. Nah, hanya saja korteks melalui perantaranya kan Pak. Mm-mm. Metode atau cara secara teknisnya mungkin seperti itu. Ya, jadi Mas Rio betul ya, ini adalah implementasinya. Implementasinya. Tapi betul. kembali lagi saya katakan, kalau implementasi itu mau digunakan, ya memang sebaiknya harus disebutkan frasenya, Mas. Jadi, saya kasih contoh misalnya. Seseorang ingin berpergian keluar kota, Mas. Mm-mm. Ya, tentu kita harus menjelaskan atau kita harus sepakat bahwa orang itu ingin pergi keluar kota itu menggunakan apa? Kendaraan darat, laut, atau udara? Mm-mm. Oke. Disebutin dulu, Mas. Misalnya udara. Bahwa kemudian namanya pesawat A, Airlines B, itu Airlines maksudnya. C, Iya. itu bersifat teknis, Mas. Oke. Tapi kita harus menyebutkan dulu, ini berpergiannya mau menggunakan kendaraan apa. Ya kan, Mas? Jadi jelas gitu, Mas. Ya, kalau udara, ya tinggal dipilih airlines ya, Mas. Tapi udara sama laut kan nggak bisa sama, Mas ya. Beda. Beda. Pak. Beda. Beda. Nah, jadi kalau mau gunakan siap, ya sebaiknya siap itu memang disebutkan. Atau setidak-tidaknya, pelaksanaannya menggunakan aplikasi yang diatur kemudian oleh peraturan Menteri Keuangan. Ya, kenapa? Karena menurut saya siap ini sudah didesain bahkan sampai nanti puluhan tahun ke depan. Ya. Bahkan sampai dengan Indonesia Emas katanya. Kan begitu. Oke. Artinya kan ini program yang betul-betul jangka panjang. Iya. Ya, dengan investasi yang sangat fantastis itu loh, Mas. Berapa, Mas, kemarin? 1,3 ya, Pak. 1,3 triliun. Uang semua itu, Mas ya? Iya. Yang pasti uangnya wajib pajak ya, Pak? Nah, yang Yang pasti pasti. uangnya WP itu, ya. Iya. 1,3 triliun, Mas. Nah, jadi menurut saya tentunya harus diberikan kepastian hukum. Ya. Baik. Ya. Pak Rey, selanjutnya saya tertarik Pak Rey untuk melihat, ya saya kaji nih. Saya melihat di Perpres 40 2018 ya Pak. Ya. Ini saya minta pendapat Bapak gitu kan. Ini masih pemikiran saya nih. Jadi saya bingung nih, korteksnya apa sih gitu kan, Pak. Rupanya korteks ini adalah implementasi dari sistem inti administrasi perpajakan. Ya. Jadi pembaruannya di Perpres 40 ini menyatakan bahwasanya kita tuh akan membuat pembaruan sistem inti administrasi perpajakan yang diimplementasikan melalui korteks satu dan satu lagi aplikasi yang sama cuma bagi
Fiskus ya Pak, petugas pajak. Nah, tujuannya Pak, saya melihat di pasal 2 ini, tujuannya ayat 1, pembaruan sistem administrasi perpajakan bertujuan untuk, nih ya Pak ya, A, B, C, dan D. Mewujudkan institusi perpajakan, membangun sinergi yang optimal, meningkatkan kepatuhan wajib pajak, meningkatkan penerimaan negara. Nah, dalam kasus ini, analisa saya Pak, ini semua adalah kepentingan negara Pak. Jadi tidak ada kepentingan WP di dalamnya, harusnya Pak. Nah, cuma saya ingin tahu dari pandangan Bapak seperti apa ini Pak? Ya, Mas Rio, tentu kalau kita bicara manfaat ya atau kemaslahatan, yang paling utama itu pasti kepentingan negara, Mas. Baik. Ya, meskipun itu uang WP tapi yang mengeluarkan negara ya, karena sudah dihimpun melalui perangkat yang berwenang untuk menghimpun itu ya. Tujuannya dibuat Cortex ini kan kalau mau disederhanakan, Mas, lebih banyak manfaatnya bagi negara daripada WP. Ya, menurut pandangan saya ya. Ya, jadi negara yang paling utama mendapatkan manfaat setidak-tidaknya adalah informasi yang kemudian bisa diolah, digunakan untuk mencari target penerimaan pajak. Ya, data wajib pajak OP maupun badan. Ya, data yang dimiliki OP yang berkaitan dengan lembaga keuangan, baik itu perbankan maupun non perbankan, atau mungkin sumber-sumber informasi lain yang kemudian berimplikasi kepada kewajiban perpajakan. Itu kepentingan yang tentunya sangat jelas diperuntukkan untuk kemaslahatan negara. Kemudian di sisi yang lain, memang terkesan adanya kemudahan bagi wajib pajak, yaitu WP nggak perlu ke KPP, ya, tidak perlu menghabiskan ongkos, menghabiskan waktu, kan begitu ya. Dibantu lebih mudah dengan tanda petik otomatisasi ya, karena sudah dibantu menghitung atau menghimpun data WP. Itu terkesan kan manfaatnya buat WP, ya kan? Tapi kan kemudian yang paling banyak mendapatkan manfaat sebenarnya adalah negara. Kalau WP itu adalah konsekuensi daripada data yang didapatkan negara dari WP. Dari WP, Itu konsekuensinya. Karena negara dapat data, maka otomatis WP seolah-olah dibantu menghitung. Itu konsekuensi. Tapi bukan tujuan utamanya sebenarnya. Tujuan utamanya adalah jelas membantu negara mencari penerimaan dari pajak. Ya. Karena mungkin selama ini tanda petik WP dianggap kurang patuh sehingga kejujurannya dipertanyakan kan gitu. Saya tertarik dengan bahasa otomatisasi tadi Pak. Iya, memang di Cortex nantinya akan terjadi otomatisasi. Artinya segala data-datanya wajib pajak sudah langsung tertera dan terhitung secara otomatis ya Pak. Namun apakah itu tidak bertentangan dengan prinsip self assessment perpajakan kita Pak? Ya, yang pertama Mas Rio, saya belum tahu bagaimana otomatisasinya ya. Ya, tapi kan itu konsep ya. Konsep di mana kemudian WP dimudahkan karena negara atau DJP itu punya data mengenai WP. Jadi misalnya PPh kurang bayarnya berapa dibantu dengan koleksi atau pengumpulan bukti potong misalnya ya, sehingga bisa dihitung berapa PPh kurang bayarnya dan bisa dihitung kredit pajaknya berapa besar sih, kan contohnya seperti itu. Nah, kalau itu yang dimaksud terkesan membantu kan. Tapi kembali lagi bahwa kalau yang dimaksud dengan membantu itu adalah seperti itu, maka menjadi pertanyaan bahwa apakah itu masih tetap self assessment, ya, atau sudah menjadi government assessment atau official assessment, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kemudian itu sudah ditanda petik dikondisikan, katakanlah SPT-nya, ya. Pertanyaannya apakah semua WP mau menerima atau dia bisa tidak setuju, Mas, gitu ya. Kalau kemudian sudah diotomatisasi, ya WP nggak punya hak untuk berbeda, kan harus menerima apa adanya. Nah, kalau itu yang terjadi, maka kemudian kurang pas juga konsep daripada self assessment. Tentunya kan bertentangan kan, Pak? Ya, betul, Mas. Jadi harusnya kan WP yang menghitung sendiri, ya. Memang ya bukti potong, ya, sebagai kredit pajak, ya, kemudian faktur pajak dari lawan transaksi itu adalah dokumen-dokumen yang kemudian bisa membantu. Tapi bukan berarti kemudian semuanya sudah dikondisikan oleh yang memiliki data. Ya, tentu wajib pajak sendirilah yang lebih paham, kan begitu ya. Jadi menurut saya ada kesan membantu, tapi kemudian kalau makna otomatisasi dimaksud tadi adalah sepertinya terima apa adanya, menjadi kurang pas gitu ya, Mas ya. Iya, benar. Ya, menjadi kurang pas. Iya, benar. Nah, jadi saya juga tertarik nih, Pak. Dari setelah saya searching, saya dapatin satu artikel, Pak.
Ini pendapatnya dari Pak Arief Yunianto ya. Saya rujuk Pak Ya. dari artikel di halaman pajak.go.id Pak. Ya. Jadi disebutkan bahwasanya beliau menyatakan bahwasanya Cortex ini nantinya akan merendahkan biaya. Ya, merendahkan biaya kepatuhan pajak namanya beliau ini Pak. Ya. Beliau membagi biaya kepatuhan pajak menjadi 3, yaitu direct cost berupa uang, time cost, waktu, dan psychological cost pikiran Pak. Ya. Nah, beliau maksud yang berupa uang adalah wajib pajak itu nggak perlu harus keluar biaya lagi Pak untuk datang ke KPP. Ya. Biaya transportasi bisa dikurangin. Betul. Biaya-biaya terkait dengan konsultasi dengan konsultan pajak juga bisa dikurangin Pak. Betul. Di sini ya Pak. Yang kedua time cost Pak. Time cost itu dapat mengefisiensi waktu. Jadi wajib pajak nanti nggak perlu harus bingung lagi untuk ngisiin seperti apa, menghabisin waktu untuk belajar dan sebagainya. Nah, ketiga psychological cost. Psychological cost itu seperti rasa bahagia Pak. Jadi ketika Cortex itu diberlakukan, diimplementasikan, wajib pajak akan merasa bahagia. Ya, jadi salah satunya beliau nyatakan adanya wajib pajak tidak harus mengisi formulir karena akan terotomasi. Seperti itu, Pak Ri. Namun kalau kita melihat fakta yang terjadi setelah pemberlakuan Cortex ini, Pak, berbeda Pak dengan teori ini gitu loh, Pak. Nah, mungkin pendapat Pak Ri, Pak. Ya, terima kasih Mas Rio. Tadi saya katakan di awal bahwa desainnya kan sangat idealis ya. Ya. Ya, sangatlah ideal sekali itu desainnya. Membantu WP menghemat biaya, menghemat waktu, dan menghemat pikiran. Ya, tapi kalau apa yang terjadi sekarang itu justru menambah ketiga-tiganya lebih banyak ya, dan mungkin bersifat eksponensial itu penambahannya. Kalau tidak mau dikatakan fantastis atau bombastis bebannya WP ya. Kenapa demikian? Karena kita tahu bahwa Cortex itu kan sudah diberlakukan per 1 Januari 2025 Mas ya. Ya. Sementara pemerintah meyakini bahwa itu sudah bisa digunakan dan kemudian bisa mengesampingkan portal DJP yang sebelumnya. Ya. Oke. Namun demikian faktanya kan sebaliknya. Ya. Nah, oleh karena itu yang menjadi persoalan sekarang ini Mas, bagaimana pemerintah atau DJP bisa melindungi pengguna Cortex atau WP yang kemudian nantinya menurut hukum dianggap lalai, padahal kelalaian itu disebabkan oleh karena aplikasi Cortex itu sendiri. Oke. Ya, contohnya orang tidak bisa menerbitkan faktur pajak atau WP Badan tidak bisa menerbitkan faktur pajak. Lalu sanksinya gimana? Karena itu orang nggak bisa nagih, nggak bisa transaksi. Ya, lalu sanksinya bagaimana? Kan ada sanksi administrasinya. Iya, Ya, Pak. yang menanggung siapa? Apakah wajib pajak? Secara undang-undang harus wajib pajak, Pak. Nah iya. Dalam konteks ini kan itu terjadi karena Cortex. Ya kan ya. Iya. Persoalannya adalah di mana ketentuan yang akan mengatur membebaskan sanksi administrasi tersebut. Karena kita tahu Mas, hukum pajak itu adalah hukum administrasi yang selalu berkaitan dengan apa? Sanksi administrasi. Ya, banyak sekali sanksi-sanksinya. Ya. Sampai-sampai ada guyon Mas Rio bahwa negara Indonesia ini lama-lama menjadi negara sanksi. Loh kenapa? Karena kalau kita bicara pajak semuanya ada sanksi. Iya, benar, Pak. Pertanyaannya, Konsekuensi memang itu. Kalau pemerintah yang diwakili oleh Dirjen Pajak lalai dan atau sengaja salah, apakah ada sanksinya? Saya tidak bisa menjawab itu. Silakan Mas Rio nanti boleh jawab dengan teman-teman di Banda Aceh. Ya kan? Apakah betul ada sanksinya? Saya kasih contoh Mas. Kalau pemeriksa pajak salah ngoreksi, apakah ada sanksinya? Tidak ada, Pak. Nggak ada. Tidak ada. Ya, ada ya Mas ya? Dia tinggal nanti buang aja ke pengadilan pajak. Iya. Nggak ada sanksinya. Apakah kemudian dia bisa dimutasi ya dari Jakarta pindah ke Banda Aceh karena salah ngoreksi? Saya belum pernah juga melihat itu. Sepertinya nggak ada. Sepertinya tidak ada. Ya. Apakah kemudian kepala kantor yang salah menandatangani SKP kemudian langsung didemosi Mas? Tidak, Pak. Nggak juga. Tidak juga. Di promosi ada Mas. Nah, jadi yang menarik yang tentunya harus dicermati oleh pemerintah dalam hal ini adalah administrasi Prabowo adalah bagaimana menyeimbangkan kedudukan wajib pajak dengan pemerintah. Dalam hal ini adalah Direktur Jenderal Pajak. Kalau WP punya banyak sanksi, bagaimana dengan Dirjen Pajak dan jajarannya? Apakah sanksinya sama? Oke. Nah, itu yang harus kemudian
diseimbangkan kalau mau negara Indonesia disebut sebagai negara hukum, rule Oke, of law. benar. Karena salah satu syarat untuk disebut negara hukum adalah hukum harus menjadi panglima. Panglima, ya. Nah, pertanyaannya, kalau WP salah dihukum, lalu kalau Dirjen Pajak dan jajarannya salah, hukumannya apa? Mereka bilang ada sanksi administrasi atau sanksi kepegawaian, Iya. mereka sebutnya. Iya. Tapi masalahnya apakah publik tahu bahwa sanksi kepegawaian itu dilaksanakan? Kan tidak juga. Oke, Bahkan oke. sangat tertutup, Mm-mm. sehingga banyak publik yang mengatakan itu tidak pernah dilaksanakan. Hmm. Apalagi kemudian pegawai DJP-nya itu harus dihukum oleh temannya sendiri. Misalnya dia bekerja di KPP, kemudian dilaporkan oleh WP, diperiksa oleh Kitsda. Sementara dia dengan orang yang ada di Kitsda itu kan teman, sesama rekan satu sejawat, Iya. benar. Nah. Apakah itu bisa dilaksanakan? Nah, jadi kembali ke laptop, Mas. Itu pekerjaan rumah daripada administrasi Prabowo ke depannya. Kan begitu. Baik, Pak Rey. Ada satu lagi, Pak Rey. Ini yang menarik juga. Ya. Penggunaan bahasa, Pak Rey. Hmm. Setahu saya, bahasa Indonesia merupakan satu bahasa yang merepresentasikan kita sebagai sebuah bangsa yang besar, Pak Rey. Ya, saya mengasumsikan bahwasanya bahasa itulah kedaulatan kita juga, Pak Rey. Ya. Namun yang agak mengganggu pikiran saya, bagaimana di pembahasan ini di Perpres itu menyebutkan bahasa Inggris, Pak Rey. Cortex gitu ya. Harusnya sih, kenapa sih nggak dibuat sistem inti administrasi perpajakan saja, Pak? Atau disingkat dengan SIAP, Pak? Ya, karena kita juga terbiasa dengan SIAP gitu ya, Pak ya. Kan kita nggak Cortex gitu ya, nggak gitu, Pak. Tapi kenapa sih harus pakai Cortex gitu? Mungkin dari Pak Ari ini ada pandangannya, Pak? Ya, terima kasih Mas Rio. Jadi menurut saya sepakat dengan Mas Rio tadi ya, bahwa Dirjen Pajak dalam hal ini sepertinya sudah terbawa arus, karena mungkin biasa berkomunal dengan wajib pajak. Oke. Ya, jadi kalau kita bicara wajib pajak tentu kan identik dengan bisnis. Kalau bisnis itu kan kaitannya dengan hubungan yang bukan hanya sifatnya domestik tapi juga internasional. Oke. Apalagi kemudian WP-WP-nya itu misalnya WP yang kemudian dimiliki oleh penanaman modal asing, Oke. begitu ya. Jadi mereka lebih nyaman ketika menggunakan bahasa asing. Tapi kembali lagi bahwa bahasa Indonesia itu sudah diatur dalam undang-undang sendiri ya. Undang-undang mengenai bahasa, bendera, itu sudah diatur. Jadi memang secara normatif harus menggunakan bahasa Indonesia. Menarik untuk dicermati, Mas ya, kalau kita buka Cortex itu memang tidak ada SIAP, ya. Yang ada adalah Cortex. Oh ya, Pak? Iya kan? Nah, coba Mas Rio tunjukin. Nah, Saya coba ya, rekan-rekan ya. ya. Saya akan coba. Supaya kita buktikan ya, rekan-rekan, apakah betul ketika rekan-rekan nanti menggunakan Cortex, itu yang muncul tuh apa? Istilahnya SIAP, bukan siap gerak ya, SIAP. Sistem Inti Administrasi Perpajakan, atau yang muncul adalah Cortex. Oke, baik rekan-rekan, kita buktikan pernyataan Pak Ari. Ya, saya sudah lalu-lalang juga di Cortex, namun tidak terlihat. Baik, ini saya akan masukkan Cortex DJP. Cortex, Pak. Oh ya, jadi bukan Jadi siap DJP. penamaannya Cortex. Heeh. Di bawahnya Cortex Administration System. Jadi bukan sistem Oke. inti administrasi perpajakan sebagaimana bahasa dari Perpres 40, Pak. Oke. Oke, dasarnya. Rekan-rekan bisa lihat ya, di layar rekan-rekan bisa kelihatan ya, bahwa yang muncul itu Cortex gitu ya, bukan Cortex. siap ya Mas ya. Bukan siap, Pak. Oh. Cortex Administration System. Ya, berarti Berbahasa Inggris, Pak. Berarti nggak relevan dengan Perpres 40 2018 dan juga PMK 81. Iya, tidak tertulis juga. Iya, Siapnya. 2024 ya. Iya, Oke. 2024. Jadi memang aplikasinya nggak ada ya Mas ya, siap ya. Tidak ada, Pak. Iya. Cortex. Apalagi siap gerak nggak ada ya. Tidak ada. Oke. Nah, jadi menurut saya, Mas, tentunya itu seharusnya memang menggunakan terminologi atau frase siap, ya. Berbahasa Indonesia, ya, Ya, Pak ya. karena relevan sekali dengan PMK-nya dan Perpresnya, ya. Juga karena mungkin kan pengguna terbanyak adalah masyarakat kita juga, Pak. Ya. Ya, harusnya juga berbahasa Indonesia sih. Betul. Seperti itu sih harapannya. Pertanyaan berikutnya, Mas, tadi kan Mas bilang sudah ngobok-ngobok di dalamnya. Apakah di dalamnya bahasa Indonesia atau bahasa Inggris? Berbahasa Indonesia, Pak. Heeh. Baik, Seluruhnya. saya coba lagi ya, Pak. Ya. Kita akan coba. Di sini ada pemilihan bahasa, namun saya gunakan bahasa Indonesia ya. Oke. ID berbahasa Indonesia. Kalau Mas Rio gunakan pilihan bahasa Indonesia, berarti seharusnya semua bahasa Indonesia dong di dalamnya. Iya, Pak. Tidak boleh bahasa Inggris.
Pilihannya bahasa Indonesia, Pak. Seharusnya semuanya berbahasa Indonesia. Tidak boleh ada Kenyataannya? campuran bahasa Inggris. Saya coba cek beberapa ya, Pak. Ya. Sedikit lambat, rekan-rekan. Saya juga kurang paham atau wifi-nya atau servernya. Apakah itu artinya Cortex memudahkan, Mas, tadi konsep di awal mengenai menghemat waktu? Kalau menurut saya bahkan ini lambat, Pak. Oh. Jadi Jadi makan tidak waktu. menghemat waktu ini. Jadi lebih makan waktu ya. Memakan waktu. Iya. Ya. Teman-teman, rekan-rekan mungkin bisa melihat ini Cortex isinya yang berbahasa Indonesia, pilihan saya berbahasa Indonesia, namun masih terdapat berbahasa Inggris, salah satunya Deed of Establishment Document Number. Bahasa Inggris ini bukan bahasa Inggris yang familiar di masyarakat kita. Tentunya kita akan kesulitan untuk menjawab apa sih yang diminta, dan ini kolomnya mandatory, wajib untuk diisi. Artinya saya harus buka kamus dulu, Pak, atau mencari ke Google untuk apa sih maksudnya, nomor apa sih yang harus saya masukkan di sini. Iya. Nah, di bawahnya place of establishment, sign in officer name 1, gitu ya, Pak. Authorized capital. Nah, itu, jadi kurang lebih itu Iya. salah satunya, gitu rekan-rekan. Iya. Jadi Mari. rekan-rekan bisa lihat di sana ada beberapa penggunaan bahasa Inggris ya. Meskipun di antara kita mungkin ada yang paham, ya, seperti deed of establishment itu mungkin artinya adalah akte ya. Apakah itu akte pendirian ya, dan juga mungkin perubahannya. Ada juga tempat pendiriannya, yaitu place of establishment ya. Ada juga di sini apa, Mas? Notari ya. Notari, Pak. Signing officer. Jadi notarisnya siapa? Kemudian ada lagi authorized capital ya. Authorized capital. Iya. Jadi memang masih ada ya, Mas ya. Masih ada, beberapa penggunaan bahasa Inggris. Saya mungkin sedikit menyayangkan dalam pilihan bahasa Indonesia ini kenapa sih harus ada bahasa Inggris di dalamnya gitu loh, Pak. Masih tercampur ya, Pak. Masih tercampur. Harusnya ini bisa lebih diakomodir lagi. Betul. Namun demikian harapan kita dari wajib pajak juga, Pak, itu adalah bagaimana Cortex ini bisa berjalan lancar dalam waktu sesegera mungkin. Jadi sehingga tidak menjadi kendala bagi wajib pajak untuk melakukan kewajiban perpajakannya, gitu kan. Mungkin saya mau tambahkan sedikit, Mas ya. Tadi berkaitan dengan penggunaan Cortex oleh wajib pajak ya. Tadi di awal kami sudah sampaikan rekan-rekan bahwa kalau ini mau dipaksakan, maka dibuatlah dengan hierarki peraturan yang jelas. Jika dimungkinkan, diatur di dalam Undang-Undang KUP atau perubahannya, ya. Lalu diamanatkan kepada PMK. Itu yang pertama. Yang kedua, kami ingin sampaikan supaya Cortex ini bukan sekedar administrasi saja, tapi juga merupakan aplikasi yang bisa memberikan manfaat lebih, terutama keadilan, Mas Rio. Ya. Saya kasih contoh rekan-rekan ya. Misalnya WP dilaksanakan atau sedang diperiksa oleh Fiskus, ya. Nah, tentu administrasinya akan menggunakan Cortex. Misalnya SP2L-nya dikirim atau diupload dengan menggunakan Cortex. Begitu juga undangan pemberian keterangan yang dituangkan dalam BAPK juga dituangkan atau diupload di Cortex. Kemudian permintaan buku, dokumen, dan catatan juga diupload di Cortex. Sehingga wajib pajak bisa melihat sendiri. Ya. Kemudian penyampaian SPHP juga nanti akan menggunakan Cortex. Kemudian undangan pembahasan akhir juga nanti diupload di Cortex. Ya. Lalu kemudian pada saat pembahasan, Mas, nah ini yang menarik. Pada saat pembahasan, pertanyaannya apakah pembahasan itu bisa direkam dan diupload di Cortex? Karena menurut Per 7 2017, Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor 7 tahun 2017, pemeriksaan pajak itu wajib direkam. Oh ya, Pak? Iya. Saya tidak pernah nemuin itu. Nah, nanti rekan-rekan boleh lihat ya, boleh dicek. Ini bukan SE tapi Per, ya, Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor 7 tahun 2017. Pemeriksaan pajak termasuk pembahasan akhir hasil pemeriksaan itu wajib direkam. Persoalannya wajibnya hanya untuk pemeriksa pajak. Perdebatan di KPP, di Kanwil, di kantor pusat itu melarang wajib pajak untuk merekam. Nah, oleh karena itu menimbulkan konflik dan polemik di masyarakat. Karena yang diperiksa kan WP, Mas. Iya. Data-data WP. Iya. Perusahaan-perusahaan WP. Iya. Kenapa WP nggak boleh merekam?
Nah, ini kan juga menjadi kurang logis ya secara hukum. Harapannya kalau korteks ini mau diterapkan, apalagi tanda petik dipaksakan, Mas, maka rekaman yang dilakukan oleh pemeriksa pajak atau Fiskus itu harusnya bisa diupload juga di korteks. Yang biasa oleh WP ya, Pak. Betul. Jadi betul, kemudian betul. korteks itu menjadi bermanfaat dan berkeadilan, Mas. Tapi kalau cuma surat menyurat saja, tentu kan itu tidak berkeadilan. Apalagi biayanya 1,3 triliun, Mas. Ada yang mengatakan begini, apa iya semahal itu? Kayaknya ada yang lain bisa lebih murah deh. Nah, kan begitu kan ya. Tapi terlepas daripada itu semua, yang menjadi pertanyaan, kalau sudah mahal, apakah manfaatnya banyak? Yang kedua, apakah berkeadilan? Yang tadi saya katakan, kalau kemudian hanya dokumentasi saja yang diupload untuk WP bisa lihat dengan cara mendownload, atau WP mengupload data yang diminta Fiskus, kemudian Fiskus mendownload untuk dianalisis dan ditelaah. Saya rasa itu tidak berlebihan untuk sebuah korteks. Ya. Tapi yang paling penting adalah apakah ini bisa memberikan rasa keadilan, Mas? Tadi saya katakan, kalau WP diperiksa, dilakukan pembahasan, tidak ada rekamannya, lalu Fiskus pemeriksa pajak tetap kekeh koreksi. Misalnya, SPHP dikoreksi 5 miliar. Dalam pembahasan akhir, WP sudah menyampaikan alat bukti dengan harapan SPHP-nya di-drop. Ya, katakanlah dari 5 miliar jadi 1 miliar. Ya. Tapi kalau Fiskus atau pemeriksa pajaknya tetap kekeh untuk mengoreksi 5 miliar dan tidak ada rekamannya, nggak bisa di-upload di korteks, apalah gunanya korteks ini, Mas? Kalau kemudian wajib pajak itu merasa kemudian tanda petik dizolimi. Tidak ada yang bisa membuktikan. Kenapa? Karena nggak ada rekaman. Benar. Ketika masuk di pengadilan pun, wajib pajak tidak bisa kemudian membela diri karena nggak ada rekamannya. Apakah berarti korteks ini terbangun ya, Pak? Saya bukan memaksudkan demikian, namun korteks ini terbangun hanya untuk mengawasi wajib pajak semata. Nah, itu namun dia, Mas. Pengawasan terhadap Fiskus atau petugas pajak itu tidak ada di korteks. Itu sebabnya tadi saya katakan, harusnya korteks memberikan rasa keadilan. Jadi 1,3 triliun yang diambil uangnya dari WP setiap tahun melalui SPT, ditambah lagi dengan koreksi dalam pemeriksaan dan sanksi-sanksinya, ya kan Mas ya? Ingat loh rekan-rekan ya, pajak itu bukan hanya kemudian dipungut dari SPT tiap tahun kan? Tapi juga dipungut dari sanksi administrasi, yaitu kelalaian dan atau kesengajaan termasuk ketidaktahuan dan kebodohan wajib pajak. Begitu Mas Rio ya? Benar. Itu faktanya. Ya. Jadi intinya negara tidak boleh rugi. Intinya negara apapun alasannya tetap harus mendapatkan penerimaan negara dari pajak. Nah, kalau kemudian itu tidak bisa dilihat di korteks Mas Rio, apakah itu memberikan rasa keadilan? Nah, itu kemudian yang saya harus katakan, sebisa mungkin kalau biayanya sudah sebesar itu, harusnya itu bisa digunakan atau tersedia fitur seperti itu. Ya. Jadi ketika pemeriksaan pajak semuanya transparan, Mas. Karena kalau tidak, ya tentunya pajak menjadi tidak berkeadilan. Kenapa? Yang digadang-gadang itu adalah administrasi canggih, tapi wajib pajaknya tetap tidak mendapatkan keadilan. Ya. Nah, kalau nanti hakim di pengadilan pajak bertanya, apakah ada rekamannya? Harusnya korteks bisa menyiapkan. Iya, benar. Iya dong? Benar, Pak. Jangan ditanya lagi. Oke, penggugat, pemohon, ada nggak buktinya? Benar. Ya tentu kalau nantinya si tergugat dan terbanding tidak memberikan rekamannya, lalu nggak ada alat bukti. Kalau nggak ada alat bukti, WP dikalahkan. Fiskus dimenangkan. Pertanyaannya 1,3 triliunnya untuk apa, Mas? Iya. Kan, ya? Nah, jadi menurut saya catatannya Mas Rio, ini yang harus diperhatikan oleh pemerintah. Bukan sekedar kecanggihan, data bisa masuk dari lembaga lain, bisa terkompilasi, bisa menghitung, yaitu kepentingannya DJP. Pemerintah. Benar. Kepentingannya wajib pajak, keadilan dan kenyamanan. Itu yang belum dapat. Ya. Jadi 1,3 triliun itu masih belum proporsional. Ya, kenapa? Karena fungsinya lebih banyak digunakan untuk mencapai manfaat untuk kepentingannya Direktur Jenderal Pajak. Tapi bagi wajib pajak belum proporsional. Oleh karena itu saya usulkan, Mas, ya, supaya korteks ini bisa mengakomodir paling tidak rekaman tadi. Supaya WP merasa bahwa hak-haknya diberikan. Keadilan itu ada di dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan. Dan kalau Mas lihat
di video-video persidangan kan, hakim suka menanya, mana buktinya? Iya. Ada rekamannya nggak? Ya WP bilang nggak ada majelis. ada. Lo kenapa? Dilarang merekam. Iya, benar. Ditanya kepada fiskusnya, saudara tergugat atau terbanding, saudara ada rekamannya? Nggak ada. Nggak ada juga, benar. Padahal dia punya kewajiban untuk Merekam. merekam. Benar. Ada lagi alasan yang lain, Mas. Mereka mengatakan, oh majelis hakim kami merekam. Tapi karena udah lama, hilang sendiri. Hal-hal yang seperti itu tentu bisa diakomodir oleh korteks. Iya. Ya kalau korteks nanti hilang sendiri kan repot, Mas. Jangan begitu kan ya? Iya. 1,3 T, Mas. Masa hilang sendiri kan begitu ya? Nah, tentu harapannya tidak seperti itu. Iya sih. Jadi itu beberapa saran yang saya bisa sampaikan supaya korteks ini kemudian berdasar hukum dan juga berkeadilan. Harapan saya sih sederhana aja, rekan-rekan, Pak Rey, dengan 1,3 triliun, korteks bisa berjalan lancar, Pak. Bisa membantu wajib pajak. Ya, tentu itu harapan setiap orang. Ya. Sesegera mungkin, Pak Rey, karena Ya. di luar sana masih huru-hara nih. Nah, ya. Dan huru-haranya sudah berlanjut ke lembaga-lembaga yang berkaitan gitu ya. Iya, Ya. iya benar, Pak Rey. Nanti kita diskusikan di waktu yang akan datang. Siap, Pak Rey. Baik rekan-rekan, terima kasih banyak. Demikian diskusi saya dengan Pak Rey. Diskusi ini hanya sebatas keingintahuan saya untuk mengkaji lagi secara aspek hukumnya, Pak, Ya. terkait dengan korteks ini. Kita akan sambung lagi dengan materi-materi yang trending dan hot, ya Pak ya, Ya. di diskusi lainnya. Ya. Demikian diskusi kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Apabila teman-teman ada yang mau didiskusikan, silakan komen di video ini dan jangan lupa like, share, dan subscribe video ini. Terima kasih. Sampai jumpa rekan-rekan.